kita berkebun ya di kebun cabai. Ini ayo. Lur, lihat. Oke, wes. Kemarin panen, sekarang kemungkinan masih seminggu ini. Jadi sebentar lagi panen lagi. Oke, kita perawatan. Jadi rumput liarnya nih mulai tumbuh lagi. Jadi perlu dibersihkan. Nah, ini teman-teman. Jadi biar kebunnya rapi, kita bersihkan, kita cabuti rumputnya ini. Nah, dan ketok rapi lor, dan ketok. Nah, ini termasuk salah satu dari perawatan ya, biar cabai kita itu naik. Ini lor, lor. Delok Mas Dani, wape gitu. Ayo kesini. Nah, ini Mas Dani. Nah, ini buahnya maksimal besar. Nah, ini padahal kemarin habis panen dapat 60 kg kering. Ayo no, ping 100 lebih deh. Ping 100 lebih kali 100.000 lebih. Wis piro iki? Hitungan dewi lor. Wah, aku terima nombak ini. Ujung guyu ae. Nah, ini kurang normal ini. Ini kurang normal Mas Dani ya? Iya. Nah, ini kurang normal, jadi butuh perawatan karena kita lihat daunnya melungker, kan? Melungker kayak turumu ya. Dan gini. Nah, jadi nah Mas Dani ini sing wis dibersihkan Mas Dani. Tolong Mas Dani. Nah, ini lho. Ini tanah yang sudah dibersihkan, jadi kemungkinan kamu lihat. Nih, kalian bisa lihat. Jadi kalau perawatannya itu dapat ya, pupuknya dapat, pupuk kandang dapat, terus pupuk majemuk itu, pupuk leres itu dapat juga, hasilnya seperti ini teman-teman. Cecok mas, disut mas, seperti ini. Cabenya besar loh, maksimal sekali. Nah, memang beberapa bulan terakhir ini sangat sangat menghasilkan sekali. Nah ini teman-teman, seperti ini siap panen lagi, dan ini sekitar berapa ya? Sekitar 5 hari lagi kita panen lagi. Nah, seperti itu. Oke, Rene Mas. Ini soal apa namanya? Nah, ini teman-teman. Ini baru nanam lagi ini. Nah, ini Mas, gini. Oke. Baru nanam lagi. Jadi lanjarannya ini kita tanam dulu sampai hidup, kemudian kita kita tanam cabenya gitu ya. Nah, ini pakai lanjaran kayu apa mas? Sejenis kayu jaran. Itu kayu jaran. Jaran kena ditadur gini. Nah, seperti ini. Sini. Nah, ini lor teman. Untuk kalian ya, untuk kalian petani cabai jamu khususnya, kalian itu wajib membeli pupuk ya. Pupuk leres itu mau, biar hasil tanahnya mah seperti ini. Nah, mas, kayak gini. Oh, ya kan? Bayang no. Kita bisa panen 10 kg kering saja, hasilnya itu sudah berapa? Sudah 1 juta lebih. Lumayan untuk penghasilan tambahan teman-teman. Nah, ini salah satu yang kurang ini ya, kurang normal. Kita bisa lihat ini mas, daunnya agak keriting ya, tapi tetap berbuah, hanya saja hasilnya tidak maksimal seperti ini mas, contoh ini. Nah, ini hasilnya tidak maksimal, kecil. Nah, berbeda dengan yang normal seperti ini. Nah, ini hasilnya besar. Nah, cabenya itu hasilnya buahnya maksimal teman-teman. Jadi perawatan itu perlu. Jadi untuk menanam apapun, perawatan itu sangat penting, sangat perlu biar hasilnya tuh maksimal. Jadi kita tuh nggak dapat capeknya doang gitu loh, tapi dapat hasilnya yang maksimal. Terus ini lanjaran ini kalau sudah sudah lebat ya, itu perlu dipotong biar dapat sinar matahari itu cukup gitu. Jadi kalau ini dibiarkan rimbun, nanti ini akan iom. Jadi nggak bisa, harus dipotong. Kemudian seperti ini contoh nih. Nah, untuk akar ya, untuk akar paling bawah, kalau sudah terlihat akarnya itu kelihatan, perlu
ditimbun tanah lagi, diuruk meneh gitu ya. Jadi ben kuat, lebih kuat gitu teman-teman. Nah, ini lagi Mas, ini Mas. Nah, ini sisa kemarin ya. Kemarin gitu kita ambil panen itu yang merah aja, jadi nggak dicampur. Kadang-kadang kan, nah seperti ini. Sebenarnya ini bisa di zoom Mas, ke sini Mas. Nah, ini juga dimasukkan bisa dalam kategori panen ini ya. Tapi setelah kita apa ya? Kita teliti, penelitian kayak Roy Suryo ya. Tapi ada pengurangan di bobot nantinya ketika kering. Kalau kita panennya seperti ini masih kuning ya, masih kuning bukan merah seperti ini, bukan merah kayak gini. Itu ternyata hasil keringnya itu beda, bobotnya itu berbeda gitu ya, ada selisih gitu. Jadi lebih baik kita sabar dulu, kita ambil di 15 hari. Jadi nunggu merah seperti ini. Ini Mas, di zoom Mas. Nah, di zoom seperti ini, merah seperti ini ya. Itu bobotnya nanti ketika kering akan beda gitu ya. Jadi kadang-kadang kan ada tuh hijau, agak hijau seperti ini, agak hijau seperti Mas. Ini sudah dimasukkan dalam panen. Ini kurang maksimal nanti keringnya. Jadi kalian harus sabar dulu. Ya 15 hari lah setelah panen-panen, kemudian jarak 15 hari dipanen lagi dan tunggu merah, tunggu ketika memerah seperti ini. Kayak lipenmu loh lur. Nah, kayak lipennya cewek-cewek, kayak lipennya LC ya, merah seperti ini baru kita masukkan di panen. Oke, sini lagi Mas. Ini oke, ke sini. Oke. Ke sini. Oke. Nah, sini. Ini yang baru-baru aja ya. Ini baru semua karena sebelumnya ini nggak ada, kita lebarkan lagi ke arah sini biar tambah banyak gitu. Mas Rene Mas. Nah, ini lanjarannya daun kelor, pohon kelor. Jadi pohon kelor ini juga bisa dibuat lanjaran atau dibuat terus dan cepet cepet hidupnya, cepet tumbuhnya gitu. Tapi itu aja apa namanya, yang penting ketika sudah rimbun ya, ini lanjarannya rimbun, terus rimbun semua harus dipotong gitu ya. Jangan dibuang lur, kasihkan ke tetangga yang apa namanya punya kambing wedus ramban itu lur. Jadi suruh mangkas sendiri, tapi karena anak dipangkas no kongo kepenaan ya. Dia suruh mangkas sendiri, suruh bawa pulang. Nanti keuntungan kita yaitu ini nggak rimbun lagi. Jadi pencahayaannya dari sinar matahari itu dapat kalau pagi gitu kan, karena tanaman pasti butuh sinar matahari gitu kalau pagi seperti itu. Nah, nah ini alatnya lur. Ini untuk senjata tipat kayak bukan cinta, oh cinta deritanya tiada akhir, bukan. Ini tapi cara untuk ini loh. Kayak gini, kalau ada daun yang rontok kita garuk kayak gini. Nah, kita siapkan alatnya itu seperti ini. Nah, jadi kita harus prepare teman-teman. Nah, jadi seperti itu, kita harus prepare untuk tanaman kita. Mas syuting noto gini Mas. Nah, dari sini yo ya kan. Nah, terlihat rapi sekali. Dan untuk ini Mas, untuk ini apa namanya, jaraknya ini sekitaran, dulu nanamnya ya sekitaran 1 meter lah. Jadi kalau 1 meter itu enak. Kalau manennya nanti kalau ini sudah tinggi, seharusnya kita pakai apa namanya, pakai andang kayak ondo sing panjang gini. Jadi satu kali naik tuh bisa 1, 2, 3, 4, 5 pohon. Jadi gelis cepet gitu. Terus kemudian digotong merono meneh, gotong mrene meneh. Iku sorone iku tok gitu. Terus ke sini Mas. Ini agak lucu nih, pertumbuhannya ke samping seperti saya, nggak ke atas. Ini ke samping seperti saya, ini bahaya loh ini. Nah, jadi nanti kalau tumbuh ke atas ini harus ditali ini Mas ya, yeah. Ditali rafia, jadi melebar, dia tumbuhnya ke samping kayak saya loh, nggak ke atas gini. Itu juga perlu nanti dibetulkan ketika sudah agak tinggi gitu ya. Nah ini tulus ini sebenarnya anu loh, ini kurang apa ya, ini terlalu rimbun, seharusnya sudah ada pemangkasan ini untuk pembersihan gitu ya. Terus ini mana? Nah, ini teman-teman. Nah, kemarin ada yang bilang ujung-ujungnya akhirnya jualan bibit sama pupuk. Iya jelas gitu. Tapi kan saya nggak harus maksa kalian untuk beli di sini. Kalian bisa beli langsung ke produk apa, ke pabriknya langsung bisa, ke ownernya langsung bisa. Tapi memang untuk jenis pupuk ini sangat maksimal gitu loh. Jadi kalian nggak rugi beli pupuk ini.
murah loh. Seperti itu. Ya, Mas. Mas mirip kayak pohon ringin ya. Sama mau ngurusi pohon ringin gak dadi lucu. Nah, ini loh. Nah, ini. Jadi betul Mas, base campnya Mas. Nah, jadi kita berkebun itu kasih base camp, kemudian lek kesel ngasuh ndek gini, ono musiknya juga. Itu Mas, bener pupuk ini kono. Nah, ini Mas Dani. Nah, ini kelihatan ini. Lihat nih. Zoom Mas, deket Mas. Kalian bisa lihat cabenya maksimal besar sekali. Ya. Nah, itu. Selain dari perawatan rutin ya pasti ini kita pakai pupuk lah, kan nggak mungkin tanaman itu tanpa pupuk tanpa nutrisi juga nggak akan maksimal gitu. Nah sekarang untuk ini untuk budidaya bibitnya. Nah ini teman-teman, ini budidaya bibitnya rencana mau ke 3000 bibit. Nah, ini masih dalam proses memasukkan tanah ke polybag ya, ngadai lemahnya di polybag, dan tanahnya ini juga nggak tanah sembarangan. Bukan tanah sembarangan. Nah ini tanah ini kita ambil teko tanah Barungan Pring. Ngerti Barungan Pring ora? Tanah di apa ya, di ini sore Barungan Pring pokoknya gak ngerti, golek ono googling tanah Barungan Pring. Nah seperti itu ya. Nanti ini kita diamkan dulu. Oke Dan, ini adalah tempat, nah ini tempat karantina teman-teman, delok Mas Dan. Bibitnya kayak kuwi tempat karantinae ya. Jadi kita pastikan bibit ini hidup lebih dulu. Jadi dipastikan hidup, nanti baru kemudian ditanam Mas ya. Nah rencananya Mas Chandra katanya nandur 3000 batang di kono di wetan. Jadi seperti itu. Menurut dhisik teman-teman ya. Jadi informasi dari saya sementara ini cukup seperti itu dulu. Jadi kalian yang punya tanaman cabai ini boleh sharing-sharing dengan kami. Nanti alamatnya sudah kita kasih tahu kan di Kecamatan Gukmas, Desa Karangrejo gitu. RT-nya RT 2 RW 2. Jadi kalian kalau mau sharing bisa langsung ke sini. Terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen dan share.